Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Mawa'idh fil Ahadits Al-Qudsiyah, kumpulan hadis-hadis qudsi yang disusun oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kita masuk ke mau'idhah yang ke-12. Kita baca teksnya saja. Al-mau'idhatu tsaniyata asyrata, mau'idhah yang ke-12. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya ibna Adam, hai manusia, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Udhkuru, kalian harus mengingat, nikmati terhadap nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang mana aku telah memberikan nikmat itu untuk kalian. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Wa aufu bi ahdi, kalian harus menepati janji kepadaku, janjimu kepadaku. Ufi bi ahdikum, maka aku juga akan menepati janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kamu harus tunduk, harus patuh, harus takut. Wa iyaya, kepadaku saja, farhabun, kalian harus takut. Kama la tahtadis sabila illa bidalil, kadzalika la tariqa ila jannati illa bi'amal. Sebagaimana engkau tidak akan bisa menemukan jalan, arah jalan tanpa petunjuk, maka demikian pula engkau tidak akan menemukan jalan ke surga kecuali dengan amal. Kama la tahtadis sabila, sebagaimana engkau tidak bisa menemukan as-sabila, arah jalan, illa bidalil, kecuali dengan petunjuk. Kadzalika la tariqa ila jannati illa bi'amal. Begitu juga engkau tidak bisa menemukan jalan menuju surga kecuali harus dengan amal. Wa kama la yujma'ul malu illa binasab, kadzalika la tadkhuluna jannata illa bis-sabri ala ibadati. Begitu juga sebagaimana harta tidak bisa dicari dikumpulkan kecuali harus ada usaha capek, begitu juga persis kalian tidak bisa masuk surga kecuali harus dengan cara sabar ala ibadati, untuk menghambakan diri kepadaku, beribadah kepadaku, kepada Allah. Fataqarrabu ilallahi bin nawafili, maka mendekatlah kepada Allah. Fataqarrabu ilallah, maka taqarrublah kalian, mendekatkan dirilah kalian kepada Allah. Bin nawafili, dengan ibadah-ibadah sunnah, memperbanyak ibadah sunnah. Watlubu ridha'i biridhal masakini ankum, watlubu, kalian harus mencari ridha'i, ridhaku, mencari ridhonya Allah, biridhal masakini ankum, dengan mencari keridhaan orang-orang miskin, ridho kepada kalian. Warghabu ila rahmati bimajalisil ulama'i, kalian harus mencintai, menyenangi rahmatku dengan cara menghadiri majlis-majlis ulama, atau menghadiri tempat perkumpulan ilmu, majlis-majlis ilmu, majlis alim ulama, menghadiri kajian-kajian ilmu. Fa inna rahmati la tufariquhum tarfata ainin, karena rahmatku, kasih sayangku, kata Allah, la tufariquhum tarfata ainin, tidak pisah dari mereka, dari ulama, tarfata ainin, sedetik pun, tarfata ainun, sakicep oge. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya Musa, hai Musa, isma' ma aqulu, dengarkanlah apa yang aku katakan. Fal haqqu annahu man takabbaru ala miskinin hasyartuhu yaumal qiyamati ala suratid dar.
yang benar sesungguhnya. Siapa saja yang sombong, takabur kepada orang miskin, maka aku kumpulkan dia di alam mahsyar di hari kiamat ala surati dzarhina dina, dalam bentuk taburan tepung lah, taburan sesuatu yang kecil hina. Wa man tawadhu'a lahu rafa'tuhu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tawadhu kepada orang miskin, maka aku angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Wa man ta'arradha li hatki sirri miskinin hasyartuhu yaumal qiyamati ghaira masturin sirruh. Siapa yang sengaja merobek rahasianya orang miskin, menghina harga diri orang miskin, maka aku kumpulkan dia di hari kiamat dalam mahsyar tanpa tertutup rahasianya. Wa man ahana faqiran faqad barajani bil muharabah. Siapa yang melecehkan, menghinakan orang fakir, maka dia telah menantang duel kepadaku, untuk duel perang denganku. Wa may yu'min bi safahatul malaikatu fid dunya wal akhirah. Siapa yang beriman kepadaku, maka para malaikat musafahah, bersalaman dengannya di dunia dan di akhirat. Ini adalah hadis yang ke-12 atau mau'izah yang ke-12. Di antara banyak pelajaran yang bisa diambil, di antaranya kita tergelitik satu dengan udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Kita ini harus selalu mengingat nikmat-nikmat Allah. Banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Banyak. Dan itu ketika kita mengingat nikmat Allah yang ada pada kita, akan tumbuh syukur, dan itulah qanaah. Nyaman, tenang, nuhun Gusti. Dan laksanakanlah perintah Allah, ya, janji kita kepada Allah akan menghambakan diri, maka Allah akan memberikan janjinya, surga, ridhonya dan seterusnya. Dan hanya takutlah kepada Allah. Kedua, poin bahwa kita ini boleh roja, tapi tidak boleh tamanni. Boleh roja, tapi tidak boleh tamanni. Urusan surga ini harus roja. Mengharap pengen ke surga, oke. Tapi tidak boleh tamanni. Roja, mau gimana? Roja itu bedanya roja dengan tamanni. Jadi ada harapan, ada hayalan. Bahwa kata Allah dalam hadis ini, kama la tahtadis sabila illa bidalil, kadzalika la tariqa ila jannati illa bi'amal. Sebagaimana engkau tidak bisa menemukan arah jalan kecuali dengan petunjuk, begitu juga tidak bisa menemukan jalan arah surga kecuali dengan amal. Artinya boleh mengharap surga, tetapi harus roja, harapan bukan hayalan. Gimana gitu? Roja itu yakunu ma'a badlil juhdi wa husnit tawakkuli. Roja itu disertai dengan usaha. Dengan usaha. Melaksanakan asbab. Sedangkan tamanni, hayalan, yakunu ma'al kasal wa tarkil amal. Dia bentuknya kalau pengen, saya pengen surga, tapi kalau kelakuan ahli neraka, itu tamanni. Dikasal, satu, malas, tidak beramal. Tuh. Maka siapa yang dia sungguh-sungguh melaksanakan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah dengan cara mengerjakan ketaatan, menjauhi yang diharamkan, menjauhi maksiat, dia nunggu rahmat Allah, dan dia nunggu karunia Allah, dia nunggu baiknya Allah, itu namanya roja. Itu orangnya disebut roji. Adapun menunggu sesuatu tanpa melaksanakan sebabnya, itu bukan roja, tapi itu tamanni, itu ngehayal. Itu ngehayal. Maka sekali lagi, iman itu tidak dengan tamanni, tetapi iman itu ada di dalam hati, wasaddaqahul amal. Dia dibuktikan dengan amal. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang roja, mengharap
bertemu dengan Allah, pengen dapat ridhonya Allah, ya. Apa? Buktikan rajanya, harapannya dengan fal ya'mal amalan sholiha. Beramallah amal yang baik, amal soleh. Sehingga Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang jenius, orang pintar adalah orang yang muhasabah terhadap dirinya dan dia beramal. Beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Beramal. Wal ajiju, sedangkan orang lemah, orang idiot, atau wal ahmaku, orang idiot. Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniya. Itu orang yang mengikuti hawa nafsunya, maksiat ke sana kemari, membangkang kepada Allah, mengikuti hawa nafsu, wa tamanna 'ala Allahil amaniya. Dia menghayal, menginginkan amani, cita-cita yang tinggi dari Allah, pengen surga, kelakuan ahli neraka. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabasi. Kau mengharapkan keselamatan, kau mengharapkan surga, kau mengharapkan kesuksesan, tapi kau tidak berjalan di reanya, kau tidak berjalan di jalannya. Ingat, inna safinata la tajri 'alal yabasi. Perahu, kapal laut tidak jalan di daratan, harus di reanya, harus di jalannya. Begitu juga sebagaimana dalam hadis ini, engkau la tariqa ila jannati illa bi'amal. Tidak ada jalan menuju surga kecuali dengan amal. Sebagaimana juga engkau tidak bisa masuk surga kecuali dengan cara sabar untuk menghambakan diri kepadaku. Sabar di dalam beribadah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Itu ujung-ujungnya adalah insyaallah surganya Allah. Fataqarrabu ilallahi bin nawafil. Ya, maka perbanyaklah melakukan yang sunnat. Nah, ini nyuruh, hadis ini menyuruh kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya dengan memperbanyak yang sunnat, mengerjakan yang sunnat. Tentu sebut mengerjakan yang sunnat itu jangan sampai tertipu. Jangan sampai tertipu. Yang pertama tentu yang fardu dulu. Nah, fardunya dilakukan, beres yang wajib-wajib, kerjakan yang sunat-sunat. Karena jangan sampai sunatnya sibuk dikerjakan, yang fardu ketinggalan. Itu orang tertipu. Kata Al-Imam Al-Ghazali, man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzurun. Wa man syaghalahu naflu anil fardi fahuwa magrurun. Siapa yang sibuk mengerjakan yang fardu sampai ketinggalan yang sunat, nggak terkerjakan yang sunatnya, itu ditolerir, itu ma'dzur, ada udzur. Tapi siapa yang sibuk mengerjakan yang sunat-sunat tapi lupa yang fardu, yang wajibnya, nah, orang yang begitu adalah orang yang magrur, tertipu. Maka dalam pengerjaan, dalam amal kita juga kita harus punya fiqhul aulawiyat, pemahaman terhadap aulawiyah. Aulawiyah itu prioritas mana yang harus dikerjakan, mana yang wajib aini, mana yang wajib kifayah, mana yang sunnat muakkadah dan seterusnya. Harus tahu fiqhul aulawiyat, fiqhul muwajanah dan fiqhul aulawiyat. Fikih prioritas, mana yang harus diprioritaskan. Tapi ketika yang fardu sudah dikerjakan, maka perbanyaklah yang sunat. Perbanyak yang sunat. Karena siapa yang memperbanyak yang sunat akan jadi walinya Allah. Dalam hadis lain dikatakan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Seseorang hamba terus-menerus dia taqarrub, mendekatkan diri kepadaku, kepada Allah dengan memperbanyak yang sunat-sunat, sehingga aku akan mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adani la'u'idanna. Jika aku sudah mencintai seseorang karena dia banyak melakukan yang sunat-sunat, taqarrub kepadaku dengan nawafil, kalau aku sudah mencintainya,
maka aku jadi pendengarannya, aku menjadi matanya, penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya, kata Allah. Kalau dia minta aku kasih, kalau dia minta perlindungan aku lindungi. Allah, di walinya Allah. Dan siapa yang benci, memusuhi orang seperti itu, wali Allah, maka Allah mengumumkan perang dengannya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Itu manfaat dari taqarrub kepada Allah dengan memperbanyak amalan-amalan sunat. Tapi sekali lagi, amalan sunat itu jangan sampai yang fardunya ketinggalan. Bohong, fardu ini tinggalkan sunat narajin. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa ada cinta Allah, ada rahmat Allah di orang-orang lemah, orang-orang miskin. Bahkan kalian tidak dikasih rizki kecuali karena ada orang-orang lemah. Ada orang-orang yang sudah bungkuk, ada orang-orang yang tidak bisa ini, tidak bisa itu. Ada gitu. Rizki kita mungkin datang itu karena gara-gara turzaquna bidu'afaikum, oleh orang-orang lemah itu. Maka sayangilah orang-orang lemah. Tengok orang sakit, di situ ada Allah. Kasih makan orang yang kelaparan, di situ ada Allah. Terus ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah. Nah, itu ridhokanlah, bantulah sesama orang-orang miskin dan seterusnya. Di hadis ini juga ada poin bahwa kita harus wargobu ila rahmati bimajalisil ulama. Kita harus mencintai rahmat Allah dengan cara menghadiri majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis ilmu. Dekati majlis-majlis ilmu gitu. Karena banyak manfaat bergaul dengan para ulama, berada di majlisnya. Imam Abu Lais As-Samarqandi mengatakan, siapa yang datang kepada orang alim, manintaha ilal alimi, siapa yang datang kepada orang lain, alim, orang ulama lah, duduk bersama orang alim, ngaji bersama orang alim, mengambil adab, mengambil pelajaran, ya. Walaupun wala yaqdiru ala ayyahfadhal ilma falahu sab'u karamatin. Walaupun dia tidak ngerti, enggak bisa paham ilmu, tetap dapat 7 kemuliaan. Singkatnya, di antaranya 1, dia akan mendapatkan keutamaan sebagai pelajar. Sedangkan siapa pelajar itu di sisi Allah sangat agung. Sehingga kalau mati dalam kondisi sebagai santri, sebagai pelajar, matinya mati syahid gitu. Kedua, selagi dia duduk dengan ulama tersebut, ketika ngaji minimal dia tidak melakukan dosa, jauh dari dosa, akhir ngaji. 3, ketika dia keluar dari rumahnya, maka turun rahmat malaikat, bahkan diampuni dosa ketika sebelum melangkah. Ketika dia duduk dengan ulama di dalam pengajian itu, dalam kajian ilmu, rahmat malaikat juga turun kena kepada mereka karena keberkahan ulama, keberkahan orang-orang ngaji, keberkahan malaikat. Yang kelima, selagi dia masih mendengarkan, ikut duduk di situ, dicatat sebagai kebaikan. Keenam, para malaikat ngumpul di situ. Para malaikat Allah melingkupi mereka, menaungi mereka dengan sayap-sayapnya malaikat karena ridho terhadap mereka. Dihormati. Di bawah ada sayap malaikat, di atas ada sayap malaikat, ada karpetnya, ada payungnya, dihormati oleh malaikat. Yang ketujuh, setiap langkah yang dilangkahkan itu adalah menaikkan derajat. Ya, ketika langkah itu dikebawahkan, kan langkah itu ngangkat kaki, ketika diangkat itu naik derajat, ketika dikebawahkan lagi itu menjadi kafarat lidzunub, menjadi penghapus dosa. Berapa langkah? Tuh. Jadi banyak sekali manfaat dari majelis ilmu. Juga
Dalam hadis dikatakan, ketika seseorang umat ini sudah jauh dari para ulama dan para fuqaha, maka akan dikasih ujian. Balai tiga balai. Satu, Allah angkat keberkahan dari kasab mereka. Berkahna pegawaian kasab. Yang kedua, Allah yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Allah kasih pemimpin yang zalim. Kenapa dapat pemimpin yang zalim? Karena orang jauh di ulama. Yang ketiga adalah ini yang sangat paling ditakutkan. Yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Mati dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hadis yang ketiga dari Al-Mawaid fil Ahadits Al-Qudsiyah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba yang diridhoi oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.